itu kan pasti ada timbul kayak culture shock gitu. Ya. Boleh spill gimana? Baik, kembali lagi di Jogja Daily, setiap sudut istimewa. Bersama saya, host Muhammad Anggit Nurjatmika, dan bintang tamu spesial kita, Mbak Pia. Selamat pagi, Mbak Pia. Pagi Mas Anggit. Oke, jadi di sini saya akan sedikit berbincang-bincang mengenai suasana di Jogja. Terus mahasiswa yang sekiranya Mbak Pia ini termasuk mahasiswi rantauan ya? Iya. Dari? Benar sekali, dari Sulawesi. Sulawesi. Iya. Oke. Jadi pas banget untuk topik di pagi hari ini. Untuk pertama maybe akan dimulai dari lebih ke keinginan sih. Iya. Keinginan kuliah di Jogja. Apa? Reasonnya tuh apa? Kalau dari saya sendiri sih ini ya, karena suruhan orang tua juga. Terus di sisi lain Jogja itu menarik untuk dikunjungi gitu, karena kan kota pelajar. Jadi terkenal kayak, kenapa stereotipnya kota pelajar? Karena mungkin di dalamnya tuh murah-murah gitu, bisa dijangkau, terus harganya merakyat. Terus juga di sisi lain warga Jogja tuh kayak ramah gitu, terkenal akan keramahannya gitu. Jadi mungkin menarik untuk ditinggali sih kalau dari saya begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Lebih ke ramah. Iya, ramah gitu. Ya, orang Jawa emang ini sih, orang Jawa rata-rata emang ramah-ramah. Iya. Untuk attitude-nya sih ya bisa dilihat seperti itulah. Benar sekali Mas Anggit. Terus Mbak Pia suka traveling nggak kira-kira? Suka. Sejauh ini tempat mana aja yang udah pernah dikunjungi? Banyak sih ya Kak. Tapi Spill dong. Di Kaliurang ya, Ledok Sambi, Banker Kali Adem, terus Lost of the World. Tahu mungkin Mas? Ya, tahu. Sama Kopi Merapi. Kalau di daerah Bantul itu ada Parangtritis. Kalau di daerah Gunung Kidul Pantai Indrayanti gitu. Kalau di Jogjanya sendiri, di Jogja kotanya, Alun-alun Kidul, Malioboro itu udah saya kunjungi. Oke. Iya. Tapi kalau rekomendasi dari saya, mending kalau pantai itu lebih tepatnya Gunung Kidul. Kalau dari saya itu lebih jernih. Serius, pasirnya pun putih. Terus untuk air lautnya itu lebih jernih. Benar sekali Mas Anggit. Estetik lah begitu. Ya. Instagramable tempatnya. Iya. Mbak Pia suka foto-foto? Suka. Cocok itu pas itu benar-benar suitable sekali tempat-tempat seperti itu. Iya. Oke, lanjut maybe I want to talk something perspective. What? Perspektif Mbak Pia terkait dengan lingkungan di Jogja, kira-kira ada nggak differentnya, ada nggak? Bedanya sama di tempat saya ya. Ya. Kalau bedanya lebih cenderung ini sih, lebih kayak ke kulinernya, makanan itu kalau di Jogja lebih murah kan. Di tempat saya lumayan pricey. Perbandingan sederhananya aja bisa dilihat dari ayam penyetan di Jogja itu 12.000 udah dapat nasi. Bahkan udah dapat nasi sama es teh. Di sana nggak include nasi. Di sana 25.000 belum include nasi. Wow, 25.000 dapat ayam doang? Iya, ayam doang sama sayurnya. Nasi 30.000 sama nasinya. Iya. Begitu Kak. Emang benar-benar tuh expensive ya kayak gitu. Iya. Lebih mahal sih. Pricey banget. Mungkin ada kaitannya dengan UMR maybe kan? Iya begitu, kurang lebih seperti itu. Di sana UMR-nya tinggi. Jadi kalau mau kerja di sana itu worth banget. Kalau aku worth it. Worth it ya. Yes. Beda sama yang di sini. Beda. Cuma kalau untuk main-main terus bukan masalah main-main dalam bazar, maksudnya kayak main-main refreshing gitu. Refreshing sama sekolah gitu. Gimana? Lebih recommended mana? Ya lebih recommended buat sekolah, buat pendidikan aja daripada buat kalau bicara tentang UMR itu ini sih Kak. Jangan sih kayak negatif banget, sensitif. Bukan negatif, sorry. Ya. Oke, ya. Nice. Terus tadi kan sempat bicara tentang makanan khas ya? Iya. Ini mungkin akan beranjak ke typical food. Ya sama ya, makanan khas. Kalau Jogja itu kan terkenal dengan gudeg. Tahu? Iya, tahu. Udah pernah nyoba? Pernah, tapi kurang suka sama saya soalnya mungkin beda lidah ya. Manis ya? Iya, kalau orang Sulawesi itu lidahnya itu tuh cenderung lebih suka rasa-rasa asin pedes. Kalau gudeg itu manis banget. Kalau makanan khas Sulawesi itu apa? Kayak tempoyak itu, Ban? Tempoyak bukan. Tempoyak itu ikan yang diperam itu kan. Yang pakai nanas tuh kalau nggak salah.
itu bukan dari Sulawesi. Kalau nggak salah dari Kalimantan atau Sumatera. Kalau dari Sulawesi itu lebih ke kayak ada makanan namanya coto Makassar, mungkin tahu? Udah familiar loh. Tahu ya, coto mate, coto mate bukan? Oh, bukan ya? Aku tanya itu. Oh bukan. Oh, coto Makassar. Coto Makassar. Terus juga ikan woku. Ada yang pisang hijau ya nggak? Pisang hijau ada. Itu juga kesukaan saya kebetulan. Enak banget. Udah nyobain belum masnya? Ya udah, mungkin ya kalau buatan sini sih kayak beda gitu. Kalau yang aslinya belum. Kalau dari sananya coba belum. Deh kapan-kapan kalau ada waktu main ke Sulawesi, nyobain langsung kulinernya di sana itu. Siapa tahu betah untuk tinggal, menetap mungkin. Bisa aja maknya. Belum sih kalau yang aslinya belum. Cuma kalau dari buatan orang sini udah. Tapi katanya sih yang buat sih orang asli Makassar. Oh, begitu, Kak. Ya, jadi ya udah karena kelaparan ya udah beli aja sih. Di Jogja ada rumah makannya, ada warungnya jual itu. Ada. Tapi saya itu nemuinya waktu saya pergi ke Kediri waktu di Jawa Timur. Oh, iya. Kirain di Jogja, Kak. Kalau di Jogja kira-kira ada juga kayaknya. Tapi belum pernah. Oke. Lebih ke gudeg sih kalau aku. Kan juga suka manis kan kalau orang Jawa. Iya. Tapi gudeg tuh ada kayak gimana ya? Pandangan unik dari gudeg itu sendiri. Bagaimana Kenapa? tuh? Karena Gimana tuh? Kebanyakan tuh dari foreigner, orang-orang luar. Itu kalau ke Malioboro itu pasti nyobanya gudeg kan. Katanya tuh ada yang rasanya manis. Kenapa sih ini kok bisa manis? Kan itu kan kayak menimbulkan rasa-rasa penasaran kan. Kok makanan kok manis gitu. Akhirnya dibeli. Walaupun dari situ kan ada yang berpikir mungkin yang penting nyoba aja. Dia tuh karena kalah dengan rasa penasaran, jadi ya udah beli aja gitu. Walaupun nggak suka kan, hanya dicoba. Walaupun nggak habis ya. Dan mungkin buat ini juga ya, buat foto terus diposting tapi nggak dimakan gitu kan. Sekarang kebanyakan kayak gitu, Kak, gitu. Buat ini aja. Aduh, memang ya kayak gitulah. Iya. Tergantung lidah sih, Kak, kalau gudeg tuh. Kalau yang nggak suka, kalau suka. Tapi rata-rata orang luar pulau apalagi yang nyobain gudeg rata-rata nggak suka. Nggak suka ya? Iya, soalnya beda lidah. Apalagi orang Sulawesi. Kayaknya nggak cocok sama makanan itu deh. Ya kayak gitu itu sih, emang depend on lidah kita masing-masing. Iya, kan? Benar sekali, Kak. Tergantung seperti itu. Tadi kan kita udah bicara tentang perbedaan makanan khas ya. Iya. Sekarang ini lebih menarik lagi kayaknya. Ini aku tuh pengen tahu banget soal different culture. Ya. Perbedaan budaya. Dimana? Kalau di sini kan ada budaya kayak jatilan, terus ada juga apa namanya itu yang di alun-alun itu ada skatenan. Ya, skatenan itu kan malamnya kan nanti dilanjutkan paginya tuh skatenan, ada bikin buah tapi dibentuk kayak gunung tuh lah. Terus nanti I see. Ya terus nanti di carry on gitu, dijunjung gitu. Nanti dibagiin masyarakat sekitar. Terus nanti malamnya itu disambung dengan kegiatan pasar malam kalau nggak salah. Nah, itu untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sih. Itu juga termasuk keyakinan orang-orang Muslim. Kalau di mana? Sulawesi, banyak. Itu apa kira-kira budayanya? Perbedaan budaya kan setiap daerah adalah beda ini budaya-budaya kan? Iya. Apa kalau di Sulawesi? Mungkin kalau di tempat saya sendiri ya, soalnya saya kan di Sulawesi, nggak di kotanya, Kak. Saya di bagian kecamatannya, desanya gitu. Di desa saya itu kebetulan sukunya itu campur-campur, nggak, Kak. Kalau di Jawa kan, Jawa di Jogja kan, itu Jawa semua rata-rata kan. Kalau di desa saya itu campur, ada agama Islam, Kristen, terus juga Buddha dan Hindu juga ada kan. Nah, kalau di desa saya sendiri lebih dominan agama Hindu sih, Kak. Agama Hindu. Sama kayak Bali besarnya. Iya, sama kayak Bali itu, Hindu Bali. Kalau ngomongin masalah apa tadi, Kak? Budaya. Yang mana? Iya, budaya, ya. Kayak gitu. Mungkin kalau yang Jawa mirip-mirip sama yang di Jogja. Ada kayak gitu. Kayak yang Kakak bilang tadi ada kayak jatilan kayak gitu. Jatilan. Nah, itu ada. Nah, kalau di agama Hindu itu mereka ini acara arak-arakan. Ngaben tahu nggak? Kalau ada orang yang tahu. Jadi kayak nggak ada ciri khas atau budaya khasnya tempat itu gitu. Karena saya sendiri tinggal di kecamatan, di desa yang dominan agamanya campur, nggak kayak satu. Ngerti kan, Kak, ya? Pasti kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin kalau di daerah lain gitu kayak Toraja misalnya. Tahu Toraja nggak? Iya, pernah dengar. Tahu Toraja itu masih kental sama
budaya mereka bikin kayak acara apa gitu, acara adatnya mereka itu masih kental banget. Dari di sana nenek moyang masih gitu ya? Iya, dari nenek moyang masih banyak banget di sana Kak. Kalau di bagian Manado, Toraja, tapi kalau di bagian saya Sulawesi Tengah itu jarang banget ada acara khas gitu, karena di sana di tempat saya dominan agamanya campuran. Kalau di Toraja kan Kristen semua gitu Kak, Katolik gitu. Jadi mereka kayak bersatu gitu, bikin arak-arakan dan sebagainya buat itu. Oke. Kalau untuk tarian sendiri apa kira-kira? Sulawesi ada tarian? Ada mungkin. Kalau Sulawesi itu kan yang kakak tahu, Sulawesi itu apa? Suku khasnya tuh mereka di sana apa? Sukunya? Tahu nggak kira-kira? Suku khasnya? Kurang tahu. Kalau suku khasnya. Bugis. Penduduk Sulawesi asli itu suku Bugis. Jadi di suku Bugis tuh ada tarian. Kalau nggak salah namanya apa ya? Saya juga kurang tahu sih Kak. Cuma ciri-cirinya gitu mungkin tariannya kayak mana? Apa mungkin kayak bawa tamang gitu kan, ada yang bawa tamang terus bawa senjata, itu tarian-tarian kayak gitu. Mungkin bawa kipas, kalau ditari Aceh kan bawa piring gitu kan. Ini tari Mapa Dendang. Kalau di sana Mapa Dendang. Kalau suku Bugis. Salah satu tari yang saya tahu itu Mapa Dendang. Bawa kayak kipas gitu ya. Saya juga pernah pas sekolah praktek nari itu. Bawa kipas, bener, bawa kipas. Bukan buat ngipasin diri sendiri kan? Bukan, cuman ini aja sih kayak alat peraga aja gitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke. Emang ya setiap tempat ya beda-beda lah, setiap tempat daerah emang beda-beda. Benar sekali Mas Anggit. Terus terakhir nih Mbak Pia. Ya. Dari aku sendiri, ada pasti setiap orang itu kan kayak menentukan lingkungan. Kalau kan dari apalagi anak-anak rantau kan, itu kan pasti dari daerahnya terus nanti pindah ke daerah lain, itu kan kayak menentukan harus benar-benar beradaptasi gitu. Itu kan pasti ada timbul kayak culture shock gitu. Boleh spill gimana mungkin perasaannya, atau malah biasa-biasa langsung bisa beradaptasi, langsung punya teman banyak itu, friendly mungkin. Kalo atau ada culture shocknya? Biasanya sih ada. Lebih ke makanannya aja sih, lebih ke makanan. Kalau saya culture shocknya kayak kaget sama harga-harganya. Di sini jauh lebih murah daripada di tempat saya sendiri. Kayak makanan, terus juga barang-barangnya gitu, baju di sini jauh lebih murah. Ibaratnya kalau misalkan di tempat saya harganya 100, di Jogja itu ternyata cuma 50.000. Ternyata cuma 50.000. Kalau dapat dua lagi kadang. Iya, murah banget gitu Kak. Di sana itu paling murah itu harga pakaian itu kaos tuh 70.000-an deh kurang lebih. Itu yang kualitasnya udah bagus tuh. Kalau di Jogja yang kualitasnya udah bagus banget 25 bisa dapat tuh. Di Malioboro waktu ini ada. Kalau makanan itu ini sih yang tadi saya bilang, ayam penyet itu. Itu kok bisa murah banget padahal ayam. Mungkin karena di sini ini ya banyak terdapat distributor ayam kayak gitu ya. Jadi banyak banget. Kalau di tempat saya sendiri, kalau ayam itu tuh lebih mahal karena ya kayak gitu. Impornya, pendistribusiannya gitulah. Nggak sebanyak di sini ya. Nggak sebanyak di sini. Tapi di sana kalau seafood murah Kak, karena di tempat saya dekat pantai. Di sana murah. Tapi kalau di Jogja seafood mahal banget. Kayak gitu aja sih perbandingannya. Gitu. Kalau mungkin ada nggak kayak perasaan, kan sebelumnya di rumah kan kalau di Sulawesi? Iya, di rumah kan ketemu orang tua, di sini terus jauh dari orang tua gitu, terus ada rasa kangen, mungkin culture shocknya di situ juga homesick ada. Biasanya sering itu pas awal-awal sih, pas awal-awal merantau ke Jogja, tuh sempat homesick kayak apalagi masalah makanan ya, masalah makan gitu. Kalau di rumah lapar tinggal ke dapur buka tudung saji. Di sini mesti effort sendiri, nyari sendiri, beli sendiri. Itu pas awal-awal saya merantau ke Jogja sempat ngerasain itu, sempat kayak homesick namanya. Kadang memang seperti itu. Tapi ya gimana lagi, kita kan juga di sini kan intinya kan juga udah ya harus survive lah intinya, survive buat mengimprove diri kita kan, improvisasi kan penting, apalagi dalam masa-masa belajar ini kan. Kita juga mahasiswa sedang menuntut ilmu kayak gitu. Tapi lama-lama ini sih udah bisa mulai terbiasa gitu kan, karena mungkin udah lama juga di Jogja, jadi harus mau nggak mau harus bisa beradaptasi sama kondisinya, lingkungannya dan orang-orangnya juga, seperti itu. Oke, jadi tadi seperti itu ya Mbak Pia mengenai culture shock yang udah Mbak Pia ceritakan. Iya. Itu udah cukup sih, udah menambah wawasan kita berbincangan pada pagi hari ini. Terus ya untuk viewers ya, ini
kita akan lanjut lagi mungkin waktu depannya akan ada konten-konten menarik lagi dengan bintang-bintang tamu yang lebih spesial lagi, mungkin seperti itu. Stay tune and thanks for watching and goodbye dari Jogja Daily, setiap sudut istimewa.